Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supriyanti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal. Baiklah, di video kali ini saya ditemani lagi oleh teman saya, yaitu Bu Ulufi. Beliau guru bahasa Jawa dari SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal. Dan juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ardi Adianto atau Pak Ardi, gitu ya. Baiklah, Bu Ulufi, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Adi, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Ulufi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Ulufi telah menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan saya di sini hari ini. Setelah kemarin kita melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu ya Bu. Ibu Ulufi menyempatkan waktu di sini untuk bercakap-cakap dengan saya, yang mana saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik yang mendampingi saya selama CGP Bu. Oke, terima kasih waktunya. Ini adalah salah satu kegiatan yang mana rangkaian dari supervisi kelas. Kita sebelumnya telah melakukan 2 kegiatan ya Bu. Kegiatan yang pertama itu kegiatan percakapan praobservasi, dan kemarin kita baru saja melaksanakan observasi kelas pada saat pembelajaran bahasa Jawa di kelas 11-6 ya Bu. Ya, di 11-6. Nah, kemudian hari ini adalah kegiatan namanya adalah kegiatan percakapan pasca observasi Bu. Ya, kegiatan ini tujuannya adalah saya ingin mengetahui hasil refleksi dari Bu Ulufi setelah melakukan pembelajaran kemarin, kemudian juga Bu Ulufi untuk mengevaluasi dan berbenah diri atas proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan diobservasi kemarin Bu. Untuk itu pada kegiatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu, yang mana Ibu harus dijawab ya Bu ya. Siap ya Bu? Yang mana dari hasil pertanyaan tersebut nanti akan ada arahan rencana ke depan perubahan proses pembelajaran dari yang telah dilaksanakan sebelumnya kayak gitu Bu. Oke, siap ya Bu? Insyaallah siap Ibu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana perasaan Bu Ulufi ya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang diobservasi yang sudah Ibu lakukan kemarin Bu? Iya, mungkin sedikit gugup ya Bu ya, karena mau diobservasi saya punya rasa khawatir ya, dimana nanti saat pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah ternyata dari proses pembelajaran tersebut bisa sesuai dengan rencana. Alhamdulillah saya merasa senang dan puas Ibu. Alhamdulillah, berarti sesuai dengan rencana ya Bu, walaupun awalnya takutnya gagal gitu ya Bu ya. Baik Bu, kemudian yang kedua Bu, bisa Ibu ceritakan kembali Ibu area pengembangan yang Ibu lakukan, kemudian strategi, model, dan metode yang Ibu laksanakan pada saat proses pembelajaran yang diobservasi kemarin Bu. Ya, baik, terima kasih. Untuk area pengembangan yang saya lakukan adalah saya menggunakan penilaian pengetahuan, lalu ada penilaian keterampilan, yang ketiga ada penilaian sikap. Di mana untuk penilaian pengetahuan saya menugaskan semua peserta didik untuk mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap tugas apa yang saya berikan. Lalu yang kedua adalah keterampilan. Jadi saya menilai untuk semua peserta didik dalam menerapkan untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik terhadap siswa dalam diskusi kelompok. Jadi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penilaian sikap. Ya, saya menilai semua peserta didik, dari mulai peserta didik bisa percaya diri tidak dalam menerapkan tugasnya, lalu bisa bersikap gotong royong, lalu bisa percaya diri, seperti itu. Oke, berarti lengkap ada 3 itu ya. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian strategi, model, dan strateginya saya menggunakan strategi berdimensi sosial dan emosional. Oke, pembelajaran diferensiasi dengan menerapkan sosial dan emosional ya. Iya, betul. Kemudian modelnya Saya menggunakan model problem learning. belum metode. Metodenya saya menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Oke, diskusi dan tanya jawab. Baik Ibu,
Nah, kemudian menurut Ibu dari hasil proses pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin itu, menurut Ibu sejauh mana sih pencapaian proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Bisa Ibu ceritakan secara singkat bagaimana hasilnya, Bu? Jadi untuk capaian pembelajaran peserta didik itu saya merasa sudah cukup ya. Jadi nanti di mana siswa atau peserta didik sangat antusias sekali dalam proses pembelajaran tersebut itu. Oke. Jadi ada peningkatan lebih baik lagi. Ya, sudah dirasa cukup ya Bu, Iya. karena terlihat dari antusiasme atau keaktifan murid dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, jika dari skala 0 sampai 10, kira-kira Ibu itu berada di posisi angka berapa untuk proses pembelajaran yang sudah Ibu terapkan dan diobservasi kemarin, Bu? Saya kira untuk angka itu dari 7 sampai 8 itu, karena saya merasa perlu ada peningkatan yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Oke, perlu ada peningkatan ya Bu, Iya. untuk biar bisa angka 9 atau Iya. bisa maksimal ke angka Maksimal. 10 gitu ya. Iya. Baiklah. Nah, berarti menurut Ibu tuh kan berarti masih ada di skala 7 dan 8. Nah, apakah pada saat proses pembelajaran ada hambatan atau kendala yang menghambat proses pembelajaran, Bu? Menurut Ibu ada enggak? Jelas itu ada Ya. untuk hambatan pada proses pembelajaran kemarin. Ada peserta didik yang masih tergantung dengan temannya. Nah, dia merasa belum pintar atau mungkin malas, jadi merasa dia belum aktif. Seperti Oke. itu. Bu. Berarti masih ada peserta didik yang masih pasif ya, Bu? Pasif, iya. Pasif, masih bergantung pada temannya yang dalam kelompoknya yang pintar gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, menurut Ibu terkait permasalahan atau hambatan itu, alasannya kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Ya, itu karena apa ya? Kurang motivasi dalam anak-anak. Jadi anak-anak itu kurang motivasi emosional Emosional dan sosialnya kurang atau berarti belum tampak. kurang menumbuh kembangkan Kembangkan sosial dan emosional anak ya, karena kurangnya motivasi juga, Iya. kesadaran diri dalam anaknya belum muncul gitu ya Bu Iya. ya. Nah, berarti itu perlu dikembangkan lagi ya, berarti ya. Tapi sosial dan emosionalnya, pembelajarannya perlu ditingkatkan lagi gitu ya Bu ya. Lalu Lalu ada apa lagi? kesepakatan kelas yang Oh, belum kesepakatan diterapkan. kelas Ya. ya, kesepakatan kelas yang belum diterapkan pada saat pembelajaran. Baik, itu yang alasannya gitu ya Bu Iya. ya, sehingga anaknya pada ya beberapa yang kurang aktif karena mereka tidak ada kesepakatan kelas yang mengikat gitu ya Bu, Iya. yang berasal dari mereka sendiri gitu ya Bu Iya. ya. Oke. Baik Ibu, kemudian pertanyaan berikutnya, berkaca dari hasil pembelajaran yang sudah diobservasi tersebut, lalu rencana ke depan kira-kira untuk perbaikan pembelajaran Ibu rencananya bagaimana Bu? Jadi untuk memperbaiki itu saya memberikan motivasi kepada siswa yang baik lagi. Jadi nanti pada sebelum kegiatan belajar mengajar, saya mengajak anak-anak untuk lebih giat dan semangat lagi dalam pembelajaran. Dan untuk kesepakatan kelas itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Oke, berarti tadi lebih memotivasi lagi, Iya. kemudian juga mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas yang disampaikan nanti sebelum kegiatan pembelajaran atau kegiatan inti dilakukan gitu ya Bu ya. Iya. Biar mereka bisa fokus gitu ya Bu ya. Oh, saya akan belajar, saya ingat kesepakatan kelas yang sudah disepakati gitu ya Bu ya. Oke. Baik, bagus sekali itu rencana ke depannya. Mudah-mudahan rencana Ibu itu atas perubahan hasil proses pembelajaran yang sudah diobservasi bisa direalisasikan dan berjalan dengan baik dan lancar ya Bu. Ya, amin. Saya akan tunggu cerita Ibu selanjutnya. Jangan sungkan-sungkan cerita ke saya apabila ternyata kita saling sharing lah Bu. Kalau misal kita melaksanakan pembelajaran di kelas kemudian masih ada kendala atau apa, kita saling sharing kayak gitu. Saya senang berbagi, senang sharing juga. Saya juga masih tahap belajar di sini. Jadi kalau sharing-sharing dengan teman kayak gitu kan menambah wawasan kita ya Bu ya. Dan juga apabila ada kendala kita bisa mengatasinya bersama. Kita kan sesama guru ya Bu, yang mana kita perlu untuk berkoordinasi demi pembelajaran baik
yang berpihak kepada anak gitu ya Bu ya. Iya, baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, kira-kira terhadap rencana perubahan proses pembelajaran yang Ibu tadi sampaikan, kira-kira akan dilaksanakan kapan Ibu? Ya, insya Allah secepatnya Ibu. Secepatnya, oke, secepatnya kalau sudah dibuat rancangannya lagi ya Bu ya. Iya. Tadi dengan penambahan yang kurang-kurang yang Ibu sampaikan tadi. Baik Bu, nanti ya itu tadi saya tunggu info selanjutnya. Kemudian apa ya, rencana tindak lanjutnya perbaikan atas proses pembelajaran. Nanti saya juga ingin tahu ya, ingin tahu kabar selanjutnya gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu terkait tadi yang sudah kegiatan pasca observasi. Ibu sudah berefleksi kemudian evaluasi atas proses pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin. Kemudian juga Ibu tadi sudah merencanakan tindak lanjut ke depan. Harapannya adalah bisa lebih baik lagi, bisa mengaktifkan semua siswa dan siswa terlibat aktif, kemudian tujuan pembelajaran juga tercapai gitu ya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Oke, terima kasih juga Bapak Arti telah mendampingi pada kegiatan pasca observasi ini Pak. Oke, terima kasih. Itulah tadi kegiatan pasca observasi saya dengan rekan saya yang didampingi oleh pengajar praktik saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.